Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Luar biasa. Tepuk tangan ya buat Tuhan yuk. Saudara-saudara, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. So kita bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, thank you Tuhan. Sampai hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Thank you karena kasih-Mu begitu baik buat kami. Kasih-Mu begitu nyata buat kami. Hari ini kami mau merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Biar nama-Mu saja yang selalu ditinggikan Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Ntar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin kami, pimpin hati kami Tuhan Yesus. Agar biar sekiranya ibadah kami ini berkenan dalam hati-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama saja kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Boleh yuk aku undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau puji nama Dia, kita mau sorak-sorakan nama Dia. Haleluya. Hey, boleh tepuk tangannya. Mari kita sorakan bersama-sama. Tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia. Katakan tiada terselami, tiada terselami. Hey, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Kau selalu, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Siapa? Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih, Kau tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami, tiada terselami. Besar, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu, berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Mari kita bersorak-sorak ya.
menari buat Tuhan ya, amin ya. Masih semangat? Let's go, come on. Haleluya Tuhan. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan nama-Mu saja dipuji Tuhan. Hey. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Mari kita nyanyikan, come on. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Hey. Come on, kita nyanyikan lebih semangat lagi dong. Kita sambil goyang ya. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Ya buat segala gelisah. Buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Come on. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Ikuti gerakan kami ya. Asik. Kita ganti gerakan, come on. 3, 4. namamu Tuhan Yesus. Glory. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kesak dari yang ku harapkan,
Lebih dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan. Come on. Untuk melakukan perkara yang hebat bersama rohmu, bersama rohmu. Kami pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Seorang dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Dari yang kuharapkan, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, kami pasti menang Tuhan. Pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak-sorak untukmu Tuhan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Sebab kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Glory hanya bagimu Raja. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang mulia Tuhan. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Engkau begitu berharga Bapa. Sampai hari ini kami ada untuk menyembah-Mu. Kami ada untuk memuji-Mu Tuhan. Datanglah Roh Kudus. Jamaah kami semua. Datanglah Roh Kudus di tengah kami Yesus. Haleluya Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku.
berikanku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari kita katakan bersama-sama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Menampingi
hidup, ku tak gentar, karena ku tak dapat hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari katakan sekali lagi, sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak dia pegang hari esok. Oh, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok. Kami tak gentar. Haleluya. Ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kata bersama-sama. Sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tak dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, Mas. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tak dia pegang hari esok. Oh, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Kita diberkati pagi hari ini, amin. Kita bersuka cita merayakan kenaikan Tuhan Yesus kita ke surga. Tapi ingat, dia pergi ke surga, dia tinggalkan Roh Kudus bersama kita, amin. Sebab dia hidup, kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, amin. Mari Umas akan memberkati kita dengan persembahan pujian. Ada kekuatan baru.
kita buka dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus kembali ke sorga. Karena kami percaya kami punya Allah yang hidup, dan kami percaya Tuhan mempersiapkan tempat buat kita semua. Terima kasih Yesus, biar setiap firman pagi hari ini kami dengar Tuhan, membuat kami lebih setia sama Tuhan, melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Yesus, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini berlimpah-limpah. Apa yang menjadi pergumulan doa mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, mantap, haleluya. Kita hari ini memperingati yang namanya kenaikan Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu sekalian, setelah 40 hari Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, dan hari ini kita rayakan sebagai kenaikan Yesus Kristus ke surga. Waktu saya melihat kalender Bapak Ibu sekalian, ini ada sesuatu perubahan yang luar biasa. Saya tahu ini disahkan oleh Presiden tahun 2024 di bulan Januari, bahwa nama kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Yesus Kristus. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Kasih tepuk tangan. Ya, mungkin saudara kita kenalnya Nabi Isa, tapi di sini meyakinkan sekali bahwa Isa adalah Yesus. Wow, luar biasa. Jadi bukan namanya Isa Al-Masih lagi, tapi di sini dikatakan kenaikan Yesus Kristus. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu bahwa hanya dengan nama Yesus kita diselamatkan. Tolong multimedia dibuka. Saya akan cepat sekali karena saya lihat waktunya berjalan sangat cepat ya. Saya dikasih waktu hanya sebentar ya, padahal firman-Nya ini panjang sampai 2 jam ya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat multimedia, kita lihat di Kisah Para Rasul 1:6 ayat sampai 6 sampai 11. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan kita tahu bahwa hari-hari ini kita melihat adanya perang Israel dan Hamas. Perang ini akan terus berjalan sampai Tuhan Yesus datang. Karena saya tahu ini memang sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan, dan kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Lalu jawabnya, kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Kita tidak perlu tahu masanya. Yang Tuhan mau kita berjaga-jaga setiap saat. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, ini yang kita perlu tahu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, ia terangkatlah, ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Artinya apa? Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu lihat bagaimana Yesus naik ke sorga. Dia menampakkan, dia melihat dia mulai terangkat ke surga. Kalau kita melihat datangnya seperti itu, kembalinya seperti itu, datangnya nanti juga akan turun dari surga ke bawah. Bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai raja di atas segala raja. Datangnya bukan seperti lahir di bayi lagi, di Maria lagi, bukan. Tapi datangnya seperti dia kembali. Next multimedia, tolong dilihat multimedia saya, kita lihat saja. Supaya kita agak mempercepat, supaya kita tahu makna yang namanya kenaikan Yesus Kristus. Ada PPT-nya? Ya, tolong diputarkan. Nah, sini lihat Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita melihat bahwa yang pertama Yesus menjadi juru syafaat. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Di Yohanes 17 ayat 9 dikatakan demikian. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia yang aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Yang pertama, Yesus sebagai pendoa. Yesus mendoakan kita sampai hari ini.
Dan ini sesuatu yang luar biasa apa? Kayak buka ayatnya lagi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu. Dikatakan apa? Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu Yesus naik ke sorga, itu bukan terus diam-diam, tidak melakukan apa-apa. Dan dikatakan bahwa apa? Bapa terus bekerja sampai hari ini. Yang dikatakan, dia menjadi pendoa buat kita. Dia mendoakan kita semua. Dia menjadi doa. Artinya apa? Hidup kita pun juga harus sebagai seorang pendoa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lakukan hari ini apa yang Tuhan lakukan. Yang kedua apa dikatakan? Lihat, kenaikan Yesus dalam melayani seperti Yesus. Next berikutnya kita lihat. Dia naik ke surga tidak berhenti bekerja. Ia tetap melanjutkan karyanya yang mulia. Dari ini kita berkata apa? Bahwa Yesus sampai hari ini terus melakukan, mempersiapkan tempat buat kita. Wow. Next berikutnya multimedia. Yesus menjadi pendoa. Dikatakan apa? Dia berdoa. Dia menjadi pengantara antara Bapa dan kita. Ada ayatnya dikatakan apa? Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Wow. Ini sesuatu ayat yang powerful, yang mungkin tidak dimengerti oleh agama lain. Bahwa hanya melalui Yesus kamu bisa masuk surga. Ini sesuatu yang luar biasa loh Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau lihat Bapak Ibu nabi-nabi yang lain tidak berani mengatakan seperti ini. Saya katakan dengan hari ini bahwa hanya melalui Yesus itu naik surga. Ada ayatnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Next berikutnya kita lihat. Dikatakan apa? Dan kita dipanggil dari seorang pendoa. Pendoa bukan dari untuk diri kita sendiri, tapi doakan orang lain. Doakan gereja. Bapak Ibu sekalian, saya tahu doa itu kuasa. Doa itu menunjukkan apa? Kerendahan hati. Doa itu menunjukkan apa? Kita tuh pasrah sama Tuhan. Seringkali kita melakukan sesuatu tanpa berdoa, benar nggak? Merasa kita pintar, merasa kita kaya, merasa kita ganteng. Walaupun saya ganteng gini, gue juga berdoa loh. Amin katanya, haleluya. Benar nggak? Supaya aku pintar kata, wih dokter kata yang pintar. Ya tetap berdoa. Kenapa? Kita andalin Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, kita ada batasnya. Dan ini ada kuasa Bapak Ibu. Next berikutnya kita lihat apa? Lihat next. Yesus menyediakan tempat di sorga. Dikatakan apa? Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Wow, berarti apa? Banyak orang yang hanya percaya kepada Allah, tapi tidak percaya sama Yesus. Ini sesuatu ayat yang sangat keras Bapak Ibu sekalian. Ya, dikatakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan hari ini kita sekali lagi mengingat kembali Yesus naik ke sorga untuk apa? Karena setelah Yesus pergi ke situ, ke sorga, dia menyediakan tempat buat kita. Ya, dan aku setelah itu tempatnya siap semua, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Yesus berada, kamu pun berada. Siapa yang mau ke surga? Di sini katakan apa? Dibawa ke tempatku. Siapa yang mau dibawa Tuhan sekarang? Gak ada yang mau. Loh, Tuhan mau membawa kamu loh. Ya, membawamu ke tempatku ya, tapi bilang jangan dibawa sekarang Tuhan, nanti belum beres. Yang muda-muda bilang gua belum merit, anak-anak gua belum gede ya, belum siap ya. Ada yang suami istrinya belum bertobat. Saya tahu kita ini punya tugasnya masing-masing, betul. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, berarti tugasmu belum beres. Kadang-kadang kita nggak tahu tugasnya apa yang Tuhan kasih. Doa sama Tuhan. Mungkin kamu mendoakan suamimu, pasangan hidupmu, doakan supaya dia terima Tuhan. Pak, saya sudah tua, nothing is impossible. Bukan mission impossible, ya. Semua bisa dilakukan. Dikatakan apa? Sebagai pendoa. Doakan mereka. Pak, saya sudah nggak kuat lagi. Loh, namanya doa itu bukan masalah kuat nggak kuat, mau nggak mau. Doa itu apa sih? Ngomong sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kita nggak suruh kamu misi ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, kagak. Sudah bukan zamannya lagi ya. Kalau yang muda-muda silahkan, ayo ikut misi, jalan-jalan sampai ke pelosok.
ya, dikatakan apa? Firmankan Tuhan sampai ke ujung bumi ya. Tapi kalau yang tua-tua jangan ke sana. Bisa patah boyoknya nanti. Encok semua nanti, repot. Udah, kita punya bagiannya masing-masing ya. Doakan ya. Nggak usah doain yang terlalu muluk-muluk. Kita starting from our family. Wow, jangan bilang saya mau merubah dunia. Wes nanti. Dimulai dari diri sendiri dulu. Jangan kamu merubah istrimu, wangel. Jangan merubah pasanganmu, susah. Ya, jangan dipaksa merubah pasanganmu, gak bisa. Yang bisa harusnya kamu merubah dirimu dan istrimu melihat perubahan atas hidupmu. Nah, kan mantap jos, ya toh? Lihat dikatakan apa? Next berikutnya. Karena itu tahu akhir hidup adalah kekelan bersama dan memberitakan Injil dengan giat sebanyak mungkin. Orang juga mendapatkan tempat di surga. Kita hidup dengan perspektif kekal dan memberitakan kehidupan kekal itu kepada semua bangsa. Kenapa? Kita yakin bahwa setelah hidup ini di dunia ada kehidupan yang kekal. Bukan terus selesai hampa loh. Ada orang yang percaya habis mati kemana? Ya udah. Kita tahu bahwa habis kematian ada kehidupan yang kekal. Roh ini kembali ke surga yang memberikan. Betul nggak? Ada ayatnya loh. Roh ini kembali. Tubuh ini dikubur. Ini pinjaman, sewa, kontrak. Mana roh? Kenapa kita dihembusin seperti roh? Seperti Adam itu dihembusin roh. Rohnya pemberian Tuhan dan dia kembali. Tapi saya melihat banyak orang tidak peduli dengan roh kita. Banyak peduli dengan kulit kita, badan kita. Bener nggak? Saya selalu ucapkan demikian. Kalau beli ke facial ya, biar glowing itu jutaan loh itu. Ya, saya lihat orang banyak iklan nopek tiao, sapek tiao untuk glowing, sekali suntik cap tiao, kue tiao. Oh, makanan ya, lupa saya. Masalahnya udah siang agak lapar juga ya. Ngerti nggak? Orang berani bayar mahal untuk tubuh ini. Wih, digantengin, pakai tas yang mahal ya, kremes ya toh. Ayam kremes ya toh. Oh, Hermi ya, lupa saya. Nggak boleh iklan kan? Dia nggak boleh iklan. Nggak boleh endorse kan, nggak boleh. Ngerti nggak? Pakai tas mahal, gaya, wis, walaupun cicilan. Tapi roh kita ini penting. Ini yang selama-lamanya bersama dengan kita loh. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Ibadah yang benar. Wes gak ada waktunya main-main. Betul nggak? Ya, lakukan yang benar. Kenapa? Apabila di situ Tuhan menyediakan tempat. Kalau rumahmu sudah beres, balik. Makanya orang kalau meninggal, saya tidak peduli dia usia muda atau usia tua. Kalau saya bilang orang itu meninggal dalam usia muda, berarti saya selalu bilang rumahnya sudah jadi, tugasnya sudah selesai. Jangan pernah ada yang mengutukin, wih masih muda ya, kok mati ya, dosanya apa? Enggak, itu rancangan Tuhan. Tapi kalau dikasih umur panjang, ya puji Tuhan. Ya, selama kita masih kuat, kita layani Tuhan. Ya, supaya apa? Kita memberikan sesuatu, nanti ketemu Tuhan ini orang ngisin-ngisin ke. Tahu ngisin-ngisin ke? Nggak bikin malu. Ketemu Tuhan, apa yang kau bisa buat aku? Berapa orang yang ikut selamat karena kamu? Tuhan nggak tanya depositomu, nggak tanya. Nggak tanya kriptomu berapa, nggak tanya. Ya toh? Sahammu berapa, nggak tanya. Yang penting tanya yang kamu selamatkan, orang itu bertobat karena hidupmu berapa? Bener loh. Mungkin kau bilang enggak terlalu banyak, tapi kamu bisa ketemu Tuhan dengan baik. Ya, next berikutnya apa lagi nih? Yesus mengutus Roh Kudus. Dikatakan apa? Yohanes 14 ya, ayat 15 sampai 17 saya katakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow. Kalau kamu mengasihi Yesus, berarti kamu harus ikut segala perintah Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia ini tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal Yesus, sebab itu ia menyertai kamu dan dia akan diam dalam kamu. Artinya apa? Waktu Yesus naik ke surga, itu bukan akhir segalanya. Yesus di sana menyiapkan tempat buat kamu. Dan dia mengutus Roh Kudus untuk menjaga kamu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong soal Roh Kudus,
Setiap kita ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti sudah ada roh dalam hidupmu. Seringkali kita membuat roh itu berduka. Bapak Ibu, saya gampang kok lihat kok. Kalau orang mau berbuat salah, berbuat dosa, atau dia ngomong yang nggak benar, atau dia melakukan yang nggak benar, kalau hatinya deg-degan, itu ada roh Tuhan. Pernah nggak ngalamin? Rasanya tuh deg-degan banget. Semakin roh Tuhan kuat tuh deg-degannya semakin kencang. Seringkali orang nekat, sudah diingatkan tapi nekat. Bener nggak? Pernah ngalamin? Ya? Orang apa? Bikin kejahatan, suka ngapain, rasanya deg-degan. Tapi lama-lama roh dalam kita ini bisa lemah. Karena kita sering menolak. Dan ini yang kita harus kembangkan. Bagaimana kepekaan kita terhadap roh Tuhan. Supaya apa? Hidup kita ini dituntun Tuhan. Wah, ini salah ya, kelihatannya nggak bener deh. Wah, ini salah, kelihatannya bener. Memang saya melihat hari-hari ini banyak sekali kejahatan. Kenapa? Satu, faktor ekonomi. Dan faktor itu yang paling berat seringkali kita alami. Orang berbuat jahat, dia mencuri, dia merampok, dia menipu. Salah satu terbesar adalah faktor ekonomi. Dan himpitan kehidupan. Mungkin stres. Mungkin kehidupannya yang gak benar dalam Tuhan. Tapi saya percaya ada roh Tuhan dalam hidup kita. Yang selalu mengingatkan, ini tidak benar. Next berikutnya kita lihat. Roh itu akan terus membuat kita melakukan. Kita hidup bukan untuk melakukan kehendak pribadi, tapi tunduk dalam ketaatan pimpinan Roh Kudus. Kita tidak berjalan sendiri, melainkan tunduk pada bimbingannya dalam pelayanan kesaksian dan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, makna daripada kenaikan Yesus ke sorga. Kita tahu, menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Sehingga janjinya masih berlaku 2000 tahun yang lalu sampai hari ini akan ditepatin. Dan apa yang dilakukan ini? Dia akan kembali untuk menjemput kita semua di awan-awan yang bermain. Persiapkan hidupmu. Dia akan kembalinya seperti pada waktu dia pulang. Kembali dari langit, dia akan turun ke bumi sebagai raja di atas segala raja. Bukan lagi sebagai bayi. Dia akan menjemput kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya tahu kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita. Kapan waktu yang dikatakan kiamat, kapan kedatangan Tuhan, kita tidak pernah tahu. Tapi yang kita harus lakukan berjaga-jaga. Kiamat ada dua hal. Mungkin waktu Yesus datang, atau pada waktu kita dipanggil Tuhan. Tapi akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang mati. Rohnya akan diangkat ke surga. Yang penting kita siap. Anytime dipanggil Tuhan, harus siap. Kita lihat dunia ini bukan semakin gampang. Resesi ekonomi akan semakin berat. Perang sampai sekarang belum beres. Perang tarif juga dilakukan ada. Banyak PHK terjadi di mana-mana di Indonesia sekarang. Cari kerjaan akan semakin susah. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan akan diberkati. Yang penting andalkan Tuhan. Bukan andalkan kekuatan sendiri. Doakan anak-anakmu. Doakan cucumu. Supaya mereka diberkati. Doa dari orang tua sangat besar. Penting sekali. Mungkin kita nggak bisa terlalu banyak buat anak-anak kita. Mungkin kau merasa, Pak, anak-anakku belum kenal Tuhan. Doa itu sampai semuanya terjadi. Seperti yang beberapa kali katakan, Tuhan tidak pernah jemu-jemu mendengar doamu yang diulang-ulang. Karena Tuhan mau lihat hatimu. Kesungguhanmu untuk memperoleh mujizat daripada Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita melanjutkan semua acara hari ini, kita boleh mengerti makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana ini. Mengingatkan kami kembali, kami punya Allah yang hidup. Allah yang luar biasa. Dan Dia sudah ada di sorga, menyiapkan tempat buat kita. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap jemaat di tempat ini, berkati mereka berlimpah-limpah. Apa yang menjadi pergumulan mereka doa hari-hari ini, Tuhan berikan jalan keluar. Berikan mereka iman Tuhan. Kalau kita punya Yesus Allah yang hidup. Terima kasih. Kami percaya ada perlindungan Tuhan. Ada penyertaan buat kita semua. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Firman yang memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita ditebus, kita dipilih, kita siap untuk panggilan Tuhan, tapi kita harus tetap melayani. Pelayanan kita mungkin bukan hanya di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu adalah pelayanan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Seperti firman-Nya yang berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Itu adalah pelayanan kita. Sebentar kita akan diberikan kesempatan memberkati gereja ini melalui taburan kita, dan Bapak Gembala pimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita ambil bagian di dalam penyelesaian amanat agung. Seperti yang Tuhan bilang apa? Pergilah dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Biar pakai wadah gereja ini untuk menjangkau banyak jiwa, terlebih semua anggota penghuni di GNR ini Tuhan. Kami berdoa, yuk mari kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan Tuhan sudah menyiapkan tempat buat kita. Terima kasih Yesus, biar setiap taburan ini yang kami berikan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, diperlukan untuk menjangkau jiwa dan menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Yesus, berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan, karena mereka memiliki Tuhan hati yang murah hati Tuhan. Mereka mau menabur untuk pekerjaan Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati keluarganya, tidak ada belalang pelahap, pengeluaran-pengeluaran yang tidak seharusnya keluar. Semuanya Tuhan bereskan, Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih, kami menabur untuk kemuliaan nama Yesus. Haleluya, amin. Seperti biasa nanti dimasukkan dalam kotak belakang. Tuhan Yesus berkati. Kembali kita diberkati dengan persembahan pujian dari anak cucu kita, anak-anak sekolah minggu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita, cucu. Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Kembali kita diberkati, keluarga Kul memberkati kita dengan persembahan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini menjadi doa dan kerinduan kita semua. Sebelum Tuhan panggil kita, hidup kita semua sudah jadi berkat. Amin. Tuhan pasti tolong untuk kita semua boleh menjadi berkat. Sebentar kita akan diberkati kembali dengan persembahan. Anak-anak kita kembali memberkati kita dengan persembahan pujian mereka. Boleh beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan dan bagi anak-anak kita semua. Puji nama Tuhan. Silakan. Let everything Let us pray. that has breath Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath. that has breath Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the mountain, praise in the mountain.
Sama-sama katakan. I praise when someone praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're faith. Praise 'cause you raise. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause praise 'cause you're faith. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. I praise the Lord, oh my. Mari sama-sama bangkit berdiri kita katakan. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my. I won't be quiet, amen. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sama-sama katakan. Praise the Lord, oh my soul. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik. Katakan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Let everything Let everything. that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Woo! To God be the glory, amen. Dalam hari kenaikannya, segala puji sembahannya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Shalom Jemaat GBI Gading Inspeksi dan yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 19.00. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK, bertempat di Tower Dahlia lantai 1, dan informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, diberkati ya hari ini ya. Masa diberkati ya.
kita mau angkat satu penyembahan lagi, satu lagu lagi. Kita mau fokus untuk tetap kehadiratnya ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sayang dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita angkat tangan dari ulang lagi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga. Berdiri lagi, kita sembah dia bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
Sungguh indah yang kau berikan tentangku, tak tersaingi bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh beribadah siang ini Tuhan, kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jajaran pemerintah Tuhan, dari Pak Presiden Prabowo dan Wakilnya Gibran, serta jajaran menterinya semua Tuhan Yesus. Kau berikan mereka visi misimu Tuhan, supaya pemerintahan Indonesia ini berjalan dengan baik Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami berdoa untuk Pak Niko dan wakil-wakilnya di GBI Tuhan, juga Pak Kiki dan wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan, terutama untuk Pak Hari Nugroho sebagai gembala setempat di GBI GNR ini Tuhan. Kau berikan dia hikmat marifat-Mu Tuhan Yesus. Kau sertai langkahnya kemanapun berada dia Tuhan. Kau berikan dia visi misimu untuk gereja ini makin berkembang dan banyak orang mengenal kasih-Mu Tuhan. Kau berkati keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya semua Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu Tuhan, karena Engkau lebih memberkati kami lebih dahulu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami boleh beribadah merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami bawa pulang kemanapun kami pergi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup Tuhan. Kau punya kuasa Tuhan untuk langkah hidup kami Tuhan. Kau tuntun langkah hidup kami di mana saat ini keadaan ekonomi untuk kita sangat baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau lindungi anak-anak yang percaya kepadamu Tuhan. Kau berkati lingkungan GNR ini Tuhan Yesus. Juga kami bersyukur Tuhan untuk orang yang sudah ambil bagian dari WL, singer, musisi, multimedia, kolektan, asyar, pendoa, dan semua yang mengisi acara Tuhan, dari umas, sekolah minggu, Bingkul Tuhan Yesus, semuanya Tuhan. Sebentar kalau kami siap terima berkat-Mu dari Pak Gembala. Kita nyanyikan satu lagu. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kamu, memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu dan keluargamu. Dan Yesus senantiasa menjaga engkau dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin.